3, perjalanan kami dimulai. Masih segar dalam ingatan betapa besarnya rasa canggung yang kami bawa saat itu. Seragam putih biru yang masih terasa kaku, tas yang berat, dan wajah-wajah asing yang kini menjadi sahabat. Masa adaptasi itu bukan cuma soal tahu di mana letak kantin atau ruang guru, tapi soal gimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ada juga guru-guru baru, dan yang paling penting, teman-teman yang karakternya berbeda semua. Tapi dari situlah kita belajar kalau setiap perubahan itu memang butuh keberanian untuk memulai. Di sekolah kan kayak gitu juga ya? Iya. Sebagai ayam, tek-tek. Iya, itu kan ya bahasa di sekolah lo berapa harganya? 30.000. Ya, keren banget, lucu banget. Iya. Oke, menurut kami berdua, pengalaman di kelas 7 yang paling berkesan yaitu Mendapatkan teman baru dan menambah jangkauan yang lebih luas. mengikuti ekstrakurikuler yang belum ada di SD, serta masa perkenalan lingkungan sekolah. Sampai akhirnya ada momen yang bikin kita sadar kalau kita itu nggak sendirian di sini. Momen-momen kecil itulah yang jadi fondasi kuat buat perjalanan kita sampai hari ini. Masuk di kelas 8, suasananya pun sudah mulai beda. Kita juga udah bukan lagi anak baru yang pemalu. Kita mulai merasa rumah di SMP Negeri 98 ini. Tapi ternyata disinilah tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Nah, oke, ada pun juga tantangan yang harus dihadapi di kelas 8 ini, yaitu memotivasi dan kembali beradaptasi kepada teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dan tekanan ada akademiknya lebih bervariasi dan lebih banyak. Maka dari itu, kita lebih disiplin dalam belajar, lebih dewasa dalam bersikap, dan mulai memahami apa itu tanggung jawab yang sebenarnya. Kalau soal pertemanan, di kelas 8 itu masanya makin solid, punya sahabat baru, teman cerita, yang ada di saat senang maupun susah. Jadi pengalaman menarik saya di kelas 8 yaitu saya mengikuti seleksi OSIS walaupun saya belum lolos. Itu menjadikan pengalaman bagi saya dan menurut saya pengalaman menarik. Oke, kalau sedangkan saya di kelas 8 saya mendapatkan prestasi akademik terbaik di kelas. Kemudian juga ada kegiatan P5 yang menurut saya sangat menarik. Kelas 8 mengajarkan kita kalau setiap tantangan itu pasti membawa perubahan. Kita mulai tumbuh, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara pemikiran. Dan tanpa kita sadari, kita sudah semakin dekat dengan tahun terakhir kita di sini. Memasuki kelas 9, suasana perlahan berubah. Candaan di lingkungan sekolah pun mulai berseling dengan diskusi tentang persiapan TKA dan impian setelah kelulusan. Ada juga rasa lelah saat harus mengejar target nilai. Tapi disinilah kenangan paling tak terlupakan tercipta saat kita saling menyemangati di tengah ketegangan ujian atau sekedar berbagi tawa di jam istirahat terakhir kita. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Harapan kita untuk kedepannya yaitu untuk diri kami sendiri, yaitu berani untuk mencoba hal baru dan juga kematangan emosional. Lalu juga ada dari saya harapan untuk kedepannya sebagai contoh akademiknya, semoga kita mendapatkan kursi atau bangku di sekolah SMK impian kita, lalu juga bisa meneruskan ilmu yang tadinya kita belum tahu banyak, jadi menambah ilmu wawasan yang lebih matang lagi. Selalu mengerti
Terima kasih kepada sekolah dan seluruh pendidik. Terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi kami selama 3 tahun terakhir. Tempat ini bukan sekedar gedung, tapi saksi bisu perjuangan kami mencari jati diri. Untuk para adik kelas juga, SMP bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tapi tentang bagaimana kamu belajar bangkit setelah gagal. Nikmati prosesnya, karena masa-masa ini akan menjadi kenangan yang paling kamu rindukan. Semoga kalian semua sukses dan lanjut di pendidikan selanjutnya kalian inginkan di SMA yang kalian cita-citakan. Saya Safa. Saya Zalfa. Terima kasih. Saya Nopal. Kita pergi.